Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di subuh hari ini kembali dipertemukan dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali bangun dan melaksanakan ibadah sholat subuh dan sholat juga sebelumnya ya. Dan kita lanjutkan dengan kajian hari Ahad. Insyaallah di kesempatan kali ini ya kita akan coba membahas kitab tauhid, di mana ini penting untuk kita pelajari ya. Dan karena memang masih banyak ya di kita, di masyarakat kita yang belum benar-benar merealisasikan ya tentang tauhid ini, mentauhidkan Allah ya, terutama ya lawan ya dari tauhid itu ya adalah kesyirikan. Nah, jadi kita perlu mengetahui ya, mempelajari supaya kita benar-benar merealisasikan ya tauhid ya di dalam kehidupan kita dan benar-benar menjauhi kesyirikan. Karena ini adalah hal yang utama. Sebelumnya nanti akan kita pelajari di kitab ini ya, dimulai dari apa itu hakikat tauhid ya, bagaimana pentingnya tauhid dan juga keutamaan-keutamaannya ya, serta kebalikannya yaitu bahayanya kesyirikan. Kita akan pelajari dari satu kitab yang cukup terkenal, itu kitab tauhid ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi ya, atau dikenal dengan Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi ya, rahimahullah ta'ala, yang sering orang menisbatkan ya kepada gerakan dakwah beliau dengan istilah Wahabi ya. Jadi yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, kita akan belajar di sini. Ya, kadang orang sudah terlebih dahulu anti, benci gitu ya, yaitu tanpa menggunakan akal ya, logika untuk bisa melihat terlebih dahulu siapa yang dibawa ya, bagaimana apa isi ya kitab beliau ini. Jadi orang langsung antipati ya. Padahal kalau kita lihat ya apa yang beliau tulis ya dalam kitab ini, itu tidak keluar dari hanya menyajikan ayat-ayat Quran, hadis-hadis yang jelas, lalu diberikan judul, tema-tema yang tema itu tidak keluar dari kesimpulan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis ya. Dan beliau tidak membawa sesuatu yang baru, karena sejak dulu ya yang namanya tauhid ini ya, karena memang dakwah ya para rasul, para ulama-ulama dulu juga sudah membahas
Ya, nah, mungkin karena orang tidak tidak memperbanyak literatur, tidak memperluas bacaan, sehingga merasa asing ya, atau apalagi bertentangan dengan kebiasaan, tradisi yang sudah dilakukan. Ya, nah inilah agama ini harus betul-betul mengkaji, mempelajari kepada sumber Al-Quran dan Sunnah, bukan berasal dari tradisi. Kalau tradisi itu jelas-jelas bertentangan dengan apa yang Allah turunkan, ya harus kita tinggalkan. Ya, karena dalam Al-Quran sendiri banyak Allah Subhanahu Wa Taala itu ya memperingatkan kepada orang-orang yang durhaka, kepada orang-orang musyrik, ya yang sifat mereka telah Allah beritahukan. Ya, diantaranya Allah mengatakan sifat orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang sesat, yang menyimpang dari jalan Allah itu, Allah katakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka ikuti apa yang Allah turunkan, mereka akan mengatakan, ya kami hanya mengikuti apa yang sudah lalu dari nenek moyang kami, ya, hanya mengikuti leluhur tradisi. Walaupun kata Allah, nenek moyang mereka itu tidak mengerti dan tidak mendapat petunjuk, tetap saja diikuti. Nah ini mengikuti tradisi tanpa mempelajari, padahal Allah sudah menurunkan yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, bahkan sampai ada orang, ya bahkan dia ya orang yang cukup berilmu, ya dikisahkan karena saking bencinya mungkin kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya pernah itu dihadirkan di mejanya isi kitab beliau, ya tapi covernya itu dihilangkan, jadi nggak kelihatan penulisnya, jadi hanya disimpan di meja ya beliau itu, Syekh itu, ya lalu ada yang bertanya meminta untuk memperhatikan ya isi kitab tersebut. Dia baca-baca, ya dia lihat, ya lalu dia mengatakan, oh bagus sekali ini isinya. Ya isinya berupa ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi. Ya dia mengatakan seperti itu. Ya, gitu. Lalu diberitahukan bahwa inilah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, jadi sebelumnya dia sangat benci, sangat tidak suka. Ketika dihadirkan buku itu tanpa diperlihatkan siapa penulisnya, dia akan bersikap objektif. Ternyata dia lihat isinya itu bagus. Ya, tidak keluar dari pemahaman Al-Quran dan Sunnah. Dan yang menulis masalah tauhid, ya uluhiyah, ya tauhid ibadah dan lawannya itu kesyirikan, bukan hanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab saja, banyak para ulama sebelumnya, ya diantara misalnya Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya kalau dikumpulkan yang berkaitan dengan tauhid dan kesyirikan itu sama isinya. Begitu juga dalam tafsir Ibnu Katsir, ya juga tafsir-tafsir yang lainnya, ya juga ada yang menulis secara khusus, misalnya ya Al-Maqrizi dalam kitab Tajridul Mufid, ya itu juga isinya tidak jauh dengan apa yang disampaikan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Ya, nah kita masuk ya ke dalam kitab beliau. Tema yang pertama ya adalah tentu
hakikat ya tauhid ya dan juga pentingnya ya tauhid ini. Yang pertama ya beliau menyebutkan ayat Al-Qur'an, yaitu bahwa tidaklah ya manusia ya dan juga jin diciptakannya kecuali untuk beribadah kepada Allah saja. Ya, dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi ini tujuan. Jadi hikmah ya diciptakannya jin dan manusia itu tiada lain untuk beribadah kepada Allah. Ya, beribadah kepada Allah saja. Ya, tidak kepada yang lainnya. Nah, kemudian juga tauhid ya merupakan dakwah semua rasul. Dalam surat An-Nahl ayat 36, ya walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan. Dan sungguh telah kami mengutus pada setiap umat seorang rasul. Nah, jadi setiap umat itu diutus semuanya rasul kepada mereka. Ya, yang dakwah mereka sama, semua rasul yang diutus kepada setiap umat itu ani'budullaha wajtanibut taghut. Untuk menyembah kepada Allah dan menjauhi taghut. Ya, taghut itu adalah kullu ma ubida min dunillah, setiap yang diibadahi selain Allah. Jadi menjauhi taghut, menjauhi kesyirikan. Ya. Dan taghut itu kan cara asal bahasa dari tagha ya. Ya, go ya artinya melampaui batas. Ya, karena kalau orang sudah menuhankan selain Allah itu sudah melampaui batas. Ya, sudah keluar ya dari kadarnya, karena tidak ada yang sampai kepada batas ketuhanan ya untuk disembah ya selain daripada Allah, karena selain Allah itu makhluk, tidak memiliki ya sifat-sifat ketuhanan, tidak memiliki hak untuk disembah. Nah, ketika menyembah selain Allah berarti sudah melampaui batas ya, gitu, tajawazal hadda, itu yang disebut dengan taghut. Ya. Nah, jadi semua nabi itu inti ajarannya adalah tauhid. Ya, lalu para pengikutnya lah kemudian yang berikutnya yang menyimpang dari ajaran para rasul. Jadi kalau ditanya apa agamanya Nabi Musa? Ya, Nabi Isa ya semuanya adalah Islam. Kan di surat Al-Baqarah kan dikatakan ketika menyebut para nabi itu mereka mengatakan wa nahnu muslimun, kami ini orang Islam. Ya. Itu yang inti ajarannya adalah tauhid. Nah, jadi istilah Islam itu ada makna umum ya artinya agama semua para nabi, dan ada makna khusus dengan syariat yang khusus yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, semuanya mengajak kepada tauhid. Jadi tidak ada para nabi dan rasul itu ya mengajak atau membolehkan kesyirikan. Hanya umatnya kemudian ya, misalnya Nabi Musa kaum Yahudi yang kemudian mengada-adakan. Ya, kemudian kaumnya Nabi Isa ya yang malah kemudian menuhankan Nabi Isa. Jadi Nabi Isa-nya sendiri itu mengajak kepada tauhid. Ya, semua nabi, semua rasul. Ya, kemudian juga dalam surat ya Al-Baqarah ya ayat 23 24 di antara yang Allah perintahkan ya wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Dan Allah telah memerintahkan. Ya, qada di sini artinya memerintah. Ya, Tuhanmu agar jangan kalian menyembah kecuali kepadanya. Ya, dan wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua ya berbuat baik.
Nah, jadi bakti kepada orang tua ini ditempatkan setelah ibadah kepada Allah. Jadi betapa besar ya bakti kepada orang tua. Ya, dalam ayat lain ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Di surat An-Nisa ya ayat 36, beribadahlah kepada Allah, jangan kalian menyekutukan Allah ya dengan, atau menyekutukan sesuatu pun dengan Allah. Ya. Kayak di surat An-Nisa ini apa yang disebut hak-hak yang ada 10 ya di dalam surat An-Nisa ini. Ya, sebagaimana beliau menjelaskan ya di akhirnya. Ya, jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini setelah mengemukakan ya ayat-ayat, hadis-hadis, lalu di akhir itu beliau membuat poin-poin kesimpulan. Ya, jadi masail ya, beliau menyebutnya dengan masail. Ada beberapa permasalahan, fihi masail. 1 apa, 2 apa gitu. Ya, tapi kita tidak akan bahas poin per poin ya. Jadi poin-poin ini langsung pembahasannya kita bahas ketika membahas ayat dan hadis saja. Tidak perlu dibahas secara khusus. Jadi ketika membahas ayat, hadis, nah tentu akan kita simpulkan yang itu merupakan poin kesimpulan. Ya, jadi beliau menyebutkan di poin kesimpulan itu bahwa di surat An-Nisa ini ya yang berisi hak-hak yang jumlahnya ada 10. Ayat surat An-Nisa allati tusamma ayatal hukuk asyra. Ya, hak yang 10 bada Allah biqaulihi, yang Allah memulai dengan firman-Nya wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukannya. Nanti ada hak-hak lain, ya hak orang tua dan dia kerabat dan seterusnya. Ya, nah kemudian juga beliau mengemukakan dari ayat surat Al-An'am ayat 151 dan 153. Ya, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Nah, ini di surat Al-An'am ini ya, ini yang beliau sebut ya idhamu sya'ni salasatil ayatil muhkamat. Ya, agungnya atau besarnya perkara 3 ayat yang muhkam di dalam surat Al-An'am ya, di sisi para salafus saleh ya, indas salaf wa fiha asyru masail, dan di dalamnya ada 10 permasalahan. Di sini juga sama ya, ada 10 permasalahan ya. Yang pertamanya itu adalah tadi alla tusyriku bihi syai'an. Ya, agar jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, bahkan ini merupakan ya wasiat ya, wasiat yang terakhir ya dari Nabi Muhammad SAW. Itu seperti dinyatakan ya, ini dinyatakan oleh Ibnu Mas'ud. Ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Ya, siapa yang menginginkan untuk melihat kepada wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu. Ya, yang tertera ya di atasnya khatamu, cincin ya, atau stempel milik beliau yang distempel, faliyaqra qaulahu ta'ala, maka bacalah firman Allah Ta'ala yang ini, surat Al-An'am ini,
Qul ta'alu, katakanlah, kemarilah, atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku akan bacakan apa yang Rabb kalian mengharamkannya atas kalian. Nah, ini berisi 10 syariat. Nah, yang pertamanya Allah tusyriku bihi syai'an, agar jangan kalian melakukan kesyirikan dengan sesuatu apapun ya terhadap Allah. Lalu berikutnya wabil walidaini ihsana, ya berbuat baik kepada kedua orang tua. Wala taqtulu auladakum min imlaq, jangan membunuh anak-anak ya kalian karena takut kelaparan. Ya, dan seterusnya ada 10 poin permasalahan. Ya. Nah, kemudian beliau juga berikutnya menyebutkan di dalam surat Al-Isra ya. Surat Al-Isra itu tadi ya sudah lewat ya, yang surat Al-Isra itu ada 18 ya permasalahan. Kalau yang di surat An-Nisa tadi ada 10 ya, 10 permasalahan atau 10 hak. Ya, yang di surat Al-An'am juga 10, yang itu merupakan wasiat ya Rasulullah SAW. Nah, di surat Al-Isra, nah itu berisi 18 samani asyrata masalah ya, permasalahan. Ya, yaitu ya, yang pertamanya ya wala taj'al ma'allahi ilahan akhar, jangan menjadikan ya sesembahan lain ya bersama Allah. Nah, itu sama ya, jangan melakukan kesyirikan. Itu di surat Al-Isra ya, itu dari ayat 22. Yang di ayat 23-nya yang tadi ya, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Nah, jadi ini dalil-dalil ini jelas ya, dasar-dasarnya ya agar jangan ya melakukan kesyirikan. Ya, nah kemudian nah, di akhir ya setelah menyebutkan ayat-ayat tadi ya yang jelas ya, kemudian beliau menyebutkan hadis. Ya, nah di mana hadis ini menjadi penting ya, untuk kita pelajari ya, di mana melalui hadis ini kita mengetahui bahwa kunci keselamatan ya seseorang di akhirat itu adalah ketika berpegang teguh kepada tauhid ya dan menjauhi kesyirikan. Yaitu hadis yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal. Ya, qala, dia berkata, ya radhiyallahu anhu ya. Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Ya, aku pernah berada di belakang Rasul, ya, membonceng di belakang Rasul ketika mengendarai himar, seekor keledai. Ya, nah di sini nanti oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, oleh penulis diambil poin-poin pelajaran. Ya, di mana ini menunjukkan keutamaan ya sahabat Mu'adz bin Jabal. Ya, di mana beliau ya bisa langsung bersama dengan Rasul berdua. Ya, di atas kendaraan. Karena Mu'adz bin Jabal ini di antara keistimewaannya adalah orang ya kalau tidak salah yang paling paham terhadap halal dan haram. Ya, Mu'adz bin Jabal ini. Dan ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah SAW ya ketika berdakwah itu tidak hanya di masjid saja, tapi dimanapun berada, ketika ada kesempatan kepada siapapun, ya tidak harus kepada banyak orang saja,
Ya, kepada satu orang saja Rasul mengajari, berdakwah. Ya, seperti kepada ya Mu'ad bin Jabal ini. Itu ya, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan ya apa namanya, dan ini juga menunjukkan ketawaduan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana beliau apa namanya, naik keledai ya, dan bersama ya dengan sahabat. Ya, tawaduhu sallallahu alaihi wasallam lirukubil himar ma'al irdafu alaihi. Ketawaduan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, naik ya di atas keledai gitu sambil mengajari tadi itu. Ya, makanya Rasul itu berapapun ya orang yang hadir ya beliau mengajari, tidak harus banyak. Segini insya Allah cukup. Ya, karena nanti sahabat yang hadir yang belajar kepada Nabi itu dia akan menyampaikan kembali. Makanya hadis-hadis Rasul itu kan tidak semuanya diriwayatkan oleh banyak orang. Hanya perlu ada satu orang, dua orang gitu, yang disebut dengan hadis ahad. Makanya hadis ahad itu bisa diterima asal perawinya sahih. Ya, perawinya terpercaya. Ya, jadi itu Rasul itu berdakwah itu dalam setiap kesempatan ya, termasuk ketika menaik kendaraan. Ya, berdua dengan Mu'ad bin Jabal tadi itu. Nah, lalu beliau mengatakan ya dalam hadisnya ini ya, jadi kata Rasulullah, ya Rasulullah memulai dengan pertanyaan. Ya, beliau menanyakan, ya Mu'ad, ya, faqala li, ya Rasul berkata kepadaku, kata Mu'ad, ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad. Apakah kamu tahu apa hak Allah atas hamba, wa ma haqqul ibad 'ala Allah? Ya, dan apa hak seorang hamba atas Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Aku mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ya, dan di mana ini beliau memulai pengajaran ini dengan bertanya. Ya, dengan didahului dengan pertanyaan. Ya, tujuannya adalah untuk membuat penasaran. Ya, agar orang siap untuk menerima pelajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, kemudian juga bagi kita yang belum tahu ya, itu dianjurkan ya untuk mengucapkan Allah wa Rasul alam. Kalau di hadapan Rasul ya, kalau tidak ada Rasul ya Allah alam saja cukup. Karena Allah wa Rasul alam, karena langsung ya berada langsung di hadapan Rasul. Tapi kalau Rasul tidak ada ya Allah alam saja, nggak usah Allah wa Rasul alam, karena Rasul kan sudah wafat. Ya. Jadi kalau kita ditanya langsung oleh Rasul, baru mengatakan Allah wa Rasul alam. Ya, nah lalu kemudian beliau memberitahukan, ya haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Ya, hak Allah atas hamba adalah agar mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibad 'ala Allah alla yu'adzaba man la yusyriku bihi syai'an. Dan hak hamba atas Allah adalah agar tidak diazab orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, nah jadi ini ya hak Allah itu untuk diibadahi dengan tidak menyekutukan. Nah, makanya ibadah yang diterima itu hanya yang murni untuk Allah. Ya, hanya yang tidak disertai dengan kesyirikan. Kalau ibadah itu disertai dengan kesyirikan, maka tidak akan diterima oleh Allah. Ya, makanya disebut ya dalam hadis Allah itu sangat pencemburu, lebih cemburu. Ya, ketika seorang istri atau seorang perempuan yang dia merasa cemburu,
Kalau diduakan, nah Allah itu lebih cemburu karena diduakan, ya, atau disekutukan. Bahkan bukan hanya diduakan, disekutukan dengan banyak sesembahan lain. Ya, jadi yang disebut musyrik itu bukan hanya menyembah selain Allah saja, tapi menyembah Allah berbarengan dengan menyembah yang lain. Nah, itu kesyirikan. Ya, nah, jelas itu akan membuat Allah ya sangat marah. Nah, sehingga orang-orang yang melakukan kemusyrikan itu ya jelas akan diazab dengan azab yang pedih. Ya, makanya dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah ya ketika di dunia tidak bertobat adalah dosa syirik. Ya, sebagaimana dalam ayat ya disebutkan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni ya orang yang menyekutukan Allah dan akan mengampuni dosa selainnya. Maknanya apa? Kalau orang selama di dunia ya dia melakukan kesyirikan, tidak sempat bertobat sampai meninggal di atas kesyirikan, tidak akan diampuni oleh Allah. Dia akan diazab. Ya tentu kalau kemudian masih ada kesempatan dia bertobat dari kesyirikan, ya Allah akan mengampuni. Tapi maksudnya orang yang tidak sempat bertobat sampai dia meninggal. Tetapi kalau dosa-dosa yang lain selain syirik, kalaupun dia belum sempat bertobat sampai meninggal, itu masih ada potensi untuk diampuni. Karena Allah melihat kepada hamba ini mungkin banyak amal solehnya, ya kan? Ada hati dia bersih gitu. Tapi kemudian dia melakukan dosa-dosa, walaupun dosa itu dosa besar, masih ada kemungkinan Allah bisa mengampuninya, memberikan syafaat. Tapi kalau syirik ini tidak bisa, makanya harus bertobat ketika di dunia itu. Nah, masalahnya kesyirikan ini nanti kita akan pelajari banyak macamnya. Ya, ada dosa syirik yang bahkan yang terasa dan ada yang tidak terasa. Ya, makanya dalam hadis ya disebutkan agar kita berlindung dari kesyirikan itu, mohon ampun kepada Allah. Ya, dengan ada doa ya yang diajarkan oleh Nabi. Itu doanya itu ya apa? Ya Allahumma ighfir ya. Redaksinya itu saya lupa. Ya, jadi intinya adalah ya Allah, ampunilah aku ya dari kesyirikan ya, atau Allahumma ini ya a'udzubika ya, ya Allah aku berlindung kepadamu ya min an usyrika ya dari kesyirikan yang aku ketahui ya, waghfir dan ampunilah aku dari kesyirikan ya yang tidak aku ketahui, yang tidak terasa. Gitu ya, nanti kita lihat ya redaksi yang lebih jelasnya. Nah, jadi intinya ada kesyirikan-kesyirikan yang tidak terasa. Ya, tidak sadar. Nah, apalagi tadi kalau sudah bercampur dengan tradisi, ya sulit dihilangkan gitu ya. Nah, ini sangat berbahaya. Oleh karena itu tauhid ini menjadi prioritas. Ya, karena nanti orang mau banyak amal soleh apapun ya, nggak ada gunanya kalau masih melakukan kesyirikan. Jadi kalau orang ingin memperbaiki diri, ingin diterima amalnya oleh Allah, yang paling pertama harus memurnikan tauhidnya, menghilangkan kesyirikan. Karena kalau orang melakukan kesyirikan, ya la yahbatanna amalu, kata Allah, akan gugur amal-amalnya. Amal soleh yang banyak itu nggak ada gunanya, Mbak. Makanya sebelum yang lain-lainnya, masalah kesyirikan harus ditinggalkan dulu.
Bahkan dia menjadi syarat diampuni dosa. Nanti akan kita bahas dalam bab berikutnya itu. Ya. Syarat diampuni dosa orang tidak syirik. Kalau orang masih melakukan syirik, tidak akan diampuni dosa-dosanya. Ada nanti hadisnya. Ya, dan bahkan ini kunci keselamatan di akhirat. Ya, karena hak seorang hamba nanti tidak diazab, artinya tidak akan masuk neraka kalau dia syirik, walaupun orang itu tadi melakukan dosa-dosa yang lain. Kalau dia masih murni tauhidnya, beriman kepada Allah, ada kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Walaupun misalnya karena kalau terlalu banyak dosa-dosa besar yang lain, ia harus masuk neraka dulu. Tapi tetap ada kesempatan dikeluarkan lalu masuk ke surga. Ya, dicuci dulu di sungai. Ya, sungai kehidupan, Nahrul Hayat. Ya. Nanti para alumni neraka ya. Jahanamiyun, alumni neraka jahanam. Ya, akan terlihat ya ada bekas-bekas ya hitam ya di jidatnya itu. Ya, sehingga nanti dicuci di sungai itu. Jadi masih ada kesempatan. Nah, kalau kemudian orang tidak bertauhid, melakukan kesyirikan, waliyazubillah, dia akan kekal di neraka. Karena kesyirikan ya, apalagi nanti kesyirikan yang besar, ya mengeluarkan orang dari Islam, membuat dia murtad dari Islam. Sehingga akan banyak ya orang yang terlihatnya ya dia menampakkan diri sebagai seorang muslim. Ya, dia sholat, dia pakai pakaian muslim, Idul Fitri, Idul Adha gitu ya. Tapi hakikatnya mereka dalam pandangan Allah ya yang Maha mengetahui dia sudah bukan Islam. Karena melakukan kesyirikan-kesyirikan yang besar yang mengeluarkan dia dari Islam. Nah, jadi hakikat orang Islam atau tidak itu Allah yang tahu, termasuk dirinya. Nah, kalau kita sebagai kaum muslim yang lain yang melihat secara zahirnya saja, kita nggak tahu. Ya, kita hanya memperlakukan ya karena dia menampakkan sebagai orang muslim, ia memperlakukan sebagai hamba-hambanya orang muslim. Ya kan, mengucapkan salam ya ketika bertemu, lalu ya hak-haknya sebagai seorang muslim. Dia dikuburkan seperti penguburan orang-orang muslim, disolatkan dan sebagainya. Yang kita tahu zahirnya, tapi hakikat dirinya bagaimana, apakah dia melakukan kesyirikan? Ya, kalau dia melakukan kesyirikan besar, hakikatnya dia bukan lagi muslim. Dan Allah yang Maha tahu. Sehingga dia nanti meninggal akan kekal di neraka. Karena syarat orang bisa terhindar dari siksa neraka, masuk ke surga itu adalah bertauhid, tidak melakukan kesyirikan. Ya, sampai Mu'adz bin Jabal bertanya, "Ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Apakah boleh aku sampaikan kepada orang-orang?" Qala la tubashirhum fayattaqilu. Jangan kau berikan kabar gembira kepada mereka lalu mereka malah berpangku tangan. Artinya ya tentu kan semua hadis yang disampaikan Rasul harus disampaikan. Cuman maksud larangan di sini adalah disampaikan secara terang-terangan, secara publik, sehingga orang awam salah menangkap. Dimana ya yang penting bertauhid, ya syirik, nggak beramal yang lain pun gitu. Ya, akhirnya mereka jadi malas-malasan beramal. Ya, tapi kalau memang kepada orang yang sudah siap menerimanya, ya seperti di sini, insya Allah yang sudah pada siap menerima. Jadi disampaikan hadis ini yang menunjukkan keutamaan tauhid, bahayanya syirik. Ya, jadi bukan berarti malah kita menyembelihkan amal-amal lain, tetap karena nanti tingkatan di surga itu ya ditentukan dengan amal soleh. Ya, gitu. Jadi justru ini mendorong kita untuk memperbanyak amal-amal soleh. Yang paling utamanya tadi dimulai dengan meluruskan tauhid, ya membersihkan dari kesyirikan dulu itu. Sebelum yang lain, maka nanti prioritas dalam dakwah gitu. Jangan dulu ke yang lain-lain kalau tauhidnya belum benar.
Ya sudah ngurusin ini itu, ngurusin politik dan sebagainya, ada masalah tauhid tidak diperhatikan, itu bahaya. Ya, makanya itu ukurannya. Ya, yang harus jadi prioritas. Seperti misalnya dalam doa Nabi Ibrahim kan, prioritas itu masalah tauhid dulu. Ya, masalah tauhid, masalah rezeki, masalah bisa mendapat ya manfaat, kesuksesan secara duniawi itu nanti belakangan. Masalah rezeki itu. Ya, dalam doa Nabi Ibrahim itu kan Robbi wajnubni ya wabani anak budal asna. Ya, dan jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Itu dulu ya, masalah tauhid dan menjauhi kesyirikan itu yang utama ya, sebelum yang lain-lainnya. Nah, itulah yang harus menjadi standar kita. Apalagi yang mengurus negara ya, mengurus pemerintahan, itu harus paham dulu masalah ini. Karena kalau tidak dia akan berbahaya. Bahaya terhadap agama itu lebih berbahaya daripada hanya urusan dunia, karena dunia ini sementara. Ya, misalnya ada orang pemimpin yang memang bagus gitu ya, dari segi sosial, suka membantu orang, ya peduli terhadap alam, tapi ternyata dia menyebarkan kesyirikan. Nah, ini kita sebagai orang Islam jangan tertipu. Jadi masalah tauhid, masalah menjauhi kesyirikan ini yang utama. Karena nanti akan berbahaya, apalagi dia pemimpin. Apalagi pemimpin Jawa Barat misalnya gitu. Yang cakupannya luas. Ya, di mana dia meninggalkan dan bahkan mengajak masyarakat melakukan kemusyrikan. Peduli alam ya, memang kita diperintahkan oleh Allah, bahkan wajib merawat alam ini. Tapi bukan malah jadi menuhankan alam. Ya, karena diyakini di alam itu ada dewa-dewa gitu, yang penunggunya di situ, sehingga mereka melakukan ritual-ritual yang jelas itu syirik. Ritual-ritual terhadap alam. Karena ada nari-nari gitu kan. Ya, nah ini tradisi-tradisi ini jelas mengandung kesyirikan. Nah, kita harus sangat berhati-hati, karena itu prioritas yang akan bisa membuat kita selamat ya di akhirat. Ya, nah, nanti dalam bab berikutnya ya beliau menjelaskan ya tentang keutamaan dan juga bahaya syirik. Dan juga nanti dakwah yang paling pertama didakwakan itu adalah tauhid dulu sebelum yang lain. Nah, baru setelah itu sampai akhir beliau merinci apa saja yang termasuk syirik. Nah, ini buku ini cukup lengkap. Ya, merinci ya tentang masalah kesyirikan ini. Ya, dan kalau kita simpulkan dulu ya, mungkin untuk gambaran. Syirik itu ya pembagiannya ya secara umum ada dibagi dua tadi ya. Ada yang syirkun akbar, syirik besar, yang bisa mengeluarkan orang dari Islam tadi itu, membuat orang jadi murtad, jadi kafir. Nah, syirik besar ini mencakup 4 hal, 4 aspek. Yang pertama dalam peribadatan, beribadah. Ini sudah saya tuliskan ringkasnya di buku saya yang tentang akidah itu, Pak. Yang Syarah Matan Aqidah Al-Qirawani. Itu saya sebutkan ini, pembagian ini secara ringkas. Ya. Jadi yang pertama dalam masalah peribadatan ini tentu banyak ya ayat-ayatnya ya, di antaranya surat Al-Maidah ayat 76. Ya, dan bahkan di surat Al-Fatihah yang sering kita baca itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kan jelas. Hanya kepada Engkau, itu kan tauhid. Kami beribadah. Gitu ya. Jadi itu menunjukkan tauhid. Dalam beribadah, dalam peribadatan. Makanya tidak boleh
ya hal-hal peribadatannya diperuntukkan kepada selain Allah. Ya, ritual-ritual itu kan ibadah. Ya, melakukan ritual-ritual ibadah, nah itu tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah, dan juga tentu dengan syariat yang Allah jelaskan. Kalau kita misalnya ibadahnya ke Allah tapi tidak dengan syariat Allah, itu yang disebut dengan kebid'ahan. Sama nggak akan diterima. Iya, jadi ibadah itu tadi niatnya, tujuannya semata-mata untuk Allah, ikhlas. Makanya surat Qul Huwallahu itu disebut surat Al-Ikhlas, karena kan memurnikan tauhid kepada Allah. Nah, yang kedua caranya. Kalau dibuat-buat sendiri cara ritualnya, ya tetap nggak akan diterima walaupun dipersembahkan untuk Allah. Ya. Jadi satu ya, peribadatan. Termasuk juga di surah Al-Baqarah ya ayat 21 kan, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Beribadah ya, hanya kepada Allah, dan wala taj'alu lillahi andadan, jangan membuat tandingan-tandingan selain Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebelum ke yang kedua, termasuk peribadatan juga ini cukup banyak dilakukan adalah penyembelihan. Menyembelih itu termasuk ibadah. Makanya dipersembahkan untuk Allah kan, menyembelih itu. Sehingga kalau ada orang melakukan penyembelihan untuk selain Allah, itu syirik besar. Karena itu ibadah, peribadatan. Penyembelihan itu, nah kita sekarang masih banyak di Indonesia yang orang menyembelih itu dipersembahkan untuk selain Allah. Ya, menyembelih untuk Nyi Roro Kidul gitu ya, untuk dianggap penunggu ya sawahnya atau apanya, agar mendapat keberkahan. Menyembelih diperuntukkan untuk selain Allah. Ya, untuk dewa-dewa, untuk roh-roh, karuhun-karuhun, ya, sesajen dan sebagainya. Nah, itu jelas syirik besar, karena man dzabaha li ghairillah faqad asyraka. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah, sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena penyembelihan itu termasuk ibadah. Kemudian yang kedua, doa. Dalam doa, ya, ini di surat Fatir ya, ayat 13-14. Ya, di mana berdoa ya kepada selain Allah, ya, intad'uhum la yasma'u du'akum. Jika kalian berdoa ya kepada mereka, mereka tidak akan benar. Wa in yasma'ukum, jika mereka mendengar, la yastajibu lakum, tidak akan bisa mengabulkan mereka itu. Ya, lalu di akhirnya dikatakan yakfuruna bisyirki yakfuruna bisyirkikum ya. Ya, mereka kafir dengan kesyirikan. Nah, itu jelas disebut berdoa kepada selain Allah itu sebagai syirik. Makanya di surah Al-Fatihah tadi, ya kana berdua, ya kana stain, hanya kepada Engkau kami memohon. Berdoa, dan sebetulnya doa itu juga termasuk ibadah. Ad-du'a huwal ibadah, ad-du'a muhul ibadah. Ya, nah jadi kalau ada orang yang meminta kepada selain Allah, jelas itu syirik besar yang mengeluarkan orang dari Islam, waliyadzubillah. Nah, faktanya kan masih banyak. Ya, orang yang kemudian berdoa kepada selain Allah, baik itu wali-wali, ya, dia memohon pertolongan, bukan Allah yang dipanggil tapi yang lain. Ya, ya Abdul Qadir Al-Jailani, itu yang dipanggil itu bukan Allah. Gitu ya, ya Syekh Fulan, ya Syekh Fulan. Itu kan jelas dia memohon pertolongan kepada selain Allah. Ya, orang Syiah, ya Husain, ya Husain. Ya kan? Itu jelas kesyirikan, syirik besar. Karena dia mohon pertolongan kepada selain Allah, termasuk orang-orang ziarah kubur itu.
Karena apa sih tujuan mereka? Mereka punya hajat, punya kebutuhan ini itu, supaya mudah terlaksana, ya datanglah ke kuburan-kuburan itu yang dianggap di situ ada wali yang bisa mengabulkan hajatnya. Ya, itu ya, dia mengatakan, wahai mbah ya, kepingin ini itu, kan itu yang dipanggilnya itu, bukan Allah. Nah jadi kita harus berhati-hati, ini syirik besar. Yang kedua masalah doa, masalah permohonan. Ya kalau orang mohon kepada selain Allah itu jelas, ya adalah kesyirikan besar. Kemudian yang ketiga dalam masalah pensyariatan. Ya, di surat Asy-Syura ya ayat 21. Amlahum syuraka, ya amlahum syurakaun syara'u. Ya syara'u lakum apa minad din ya. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mereka membuat syariat dalam agama? Jadi kalau ada orang ditaati ya dengan membuat syariat yang bertentangan dengan syariat Allah lalu mengikuti syariat itu, sama dengan menuhankan, sama dengan beribadah, mengikuti syariat orang tersebut. Nah ini juga syirik dalam syariat, dalam pensyariatan. Ya. Nah, ini banyak ya apa namanya? Orang yang mengaku syekh tasawuf, syekh tarekat, dia buat syariat-syariat sendiri. Ya, yang terkenal tuh Mbak Aos ya, sekarang itu viral. Dia membuat syariat sendiri. Ya, sholat harus pakai peci merah putih. Kalau pakai peci hitam haram. Ya, sholat di apa itu, sholatnya orang-orang di Masjidil Haram itu sholat orang munafik katanya. Ya, itu kan pengikutnya taat-taat saja. Di mana dia membawa syariat baru, membuat syariat tanpa dasar yang jelas. Ya, padahal pensyariatan ini adalah hak Allah. Nah tadi, karena ini hak Allah, ketika orang kemudian tidak menunaikan hak Allah, memberikan kepada yang lain, nah inilah kesyirikan dalam syariat. Ya, mentaati tadi syariat selain Allah. Kan dalam hadis juga dijelaskan oleh Rasul. Ya, bagaimana kami menjadikan para rahib, para tokoh, para bahkan ulama itu sebagai sembahan selain Allah? Kan kami tidak menyembah mereka. Kata Rasulullah, kamu mentaati mereka ya pada apa yang menyelisihi syariat Allah, itulah penyembahan kalian terhadap mereka. Jadi mentaati syariat orang-orang itu yang membuat syariat yang bertentangan dengan syariat Allah, itu adalah sama dengan beribadah kepada mereka. Nah itulah yang disebut syirik dalam syariat pensyariatan. Syirkun fit tasyri'. Sebagaimana di surat Syura ayat 21. Syuraka lahum minad din, syara'u, membuat syariat. Ya. Nah itu kan murid-muridnya patuh-patuh aja Pak, manut-manut aja. Itu kesyirikan Pak. Nah yang keempat tuh dalam masalah kecintaan. Itu seperti di surat Al-Baqarah ayat 165. Ya, di mana apa namanya? Ayatnya itu yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai ya sesembahan selain Allah itu, atau yang selain Allah seperti mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Jadi kalau ada orang mencintai selain Allah, sama seperti mencintai Allah atau bahkan lebih. Nah itu kesyirikan dalam cinta, dalam mahabbah. Jadi mengagungkan gitu ya, sangat terpaut hatinya. Nah itu nanti banyak contohnya. Ya apa namanya, dianggap nanti yang bisa memberikan dia keselamatan ya, menolak dia dari bahaya, dari bencana gitu. Jadi terpaut. Misalnya ada benda ya yang
dijadikan jimat ya, dan sebagainya. Dia sangat terpaut, dia sangat mencintai. Ya, lebih ya daripada cinta kepada Allah. Nah, itu adalah kesyirikan dalam cinta. Jadi 4 aspek itu yang termasuk syirik besar yang bisa mengeluarkan dari Islam. Ya, waliyadzubillah. Dan ada syirik kecil. Nah, syirik kecil ini mananya tidak mengeluarkan dari Islam, cuman dia dosa paling besar. Jadi jangan dianggap syirik kecil, oh berarti kecil. Enggak. Ya, syirik itu walaupun kecil dia dosa besar. Bahkan dosa yang paling besar dibanding yang lain. Disebut kecil itu karena pelakunya tidak otomatis kafir. Dia masih muslim, cuman melakukan dosa besar. Nah, ini pembagiannya, ada yang zahir nampak, ada yang tersembunyi. Syirik asghar ini. Yang nampak yaitu berupa perkataan dan perbuatan. Ya, dalam perkataan misalnya bersumpah dengan nama selain Allah. Sumpah itu harus dengan nama Allah. Wallahi, demi Allah. Kalau dia bersumpah dengan yang lain, itu syirik dalam perkataan. Ya, orang-orang musyrik kan wallata wal uzza, demi Lata dan Uzza. Itu yang jelas. Ya, atau sumpah-sumpah dengan nama selain Allah. Ya, demi saya Abdul Qadir Jailani misalnya. Bersumpah dengan nama selain Allah, dia syirik kecil tapi dosa besar. Dalam perkataan termasuk mengatakan jika Allah dan engkau menghendaki. Jadi mensejajarkan Allah dan engkau. Jika Allah dan engkau menghendaki, itu enggak boleh. Artinya mensejajarkan Allah dan manusia ya dalam kehendak, tidak boleh disejajarkan. Atau misalnya jika bukan karena Allah dan engkau, berarti memposisikan sama dengan Allah. Nah, itu termasuk syirik dalam perkataan. Syirik kecil tapi dosa besar. Nah, bagaimana kalau mau jangan pakai dan ya, tapi ada tingkatan di bawahnya gitu ya. Jadi, jika Allah kemudian kau, ya, kalau pakai kemudian itu boleh. Tapi kalau dan itu mensejajarkan. Ya, andaikan bukan karena Allah, kemudian gitu ya, wasilahnya melalui jasa kamu ya, kebaikan kau. Nah, itu baru. Tapi kalau disejajarkan, nah itu syirik dalam perkataan. Nanti ada yang lain-lainnya ya, ini secara contohnya aja dulu. Lalu dalam perbuatan, memakai kalung, memakai cincin, ya, memakai benda-benda yang lain ya, termasuk ditulis ini disebut isim. Ya, isim itu kata benda ya, dalam syarat ada isim, ada fiil. Ya, disimpan di dompet di mana ya, dia meyakini itu menjadi sebab. Nah, dia walaupun mengatakan yang memberi manfaat, yang menolak mudarat tetap Allah, tapi ini hanya apa? Perantara aja. Kalau orang itu meyakini dia hanya sebagai sebab, walaupun tetap meyakini bahwa hanya Allah ya yang memberi manfaat mudarat, tetap itu syirik, dan itu syirik kecil. Tapi kalau dia tadi menggantungkan hanya benda, melalui benda-benda itu sampai menghilangkan peran Allah gitu, nah itu syirik besar. Hanya dari benda ini saja saya bisa selamat. Ini dalam tradisi-tradisi banyak, harus berhati-hati. Ya, seperti ya kalau ingin pernikahannya langgeng, misalnya menikah itu misalnya dipakai cincin ini ya, atau ada ritual-ritual ya. Dan biasa dalam pernikahan suka ada tradisi-tradisi yang seperti itu, yang itu mengandung kesyirikan, Pak. Ya, harus diinjak gitu, nginjak apa gitu ya, ya telur atau apa gitu. Itu ada kepercayaan di situ, ada keyakinan di mana kalau kamu melakukan ini kamu bakal selamat, bakal langgeng.
pernikahannya kan gitu, iya kan? Nah itu kalau dia masih meyakini Allah tetap yang beri ini hanya sebagai sebab, sebagai wasilah, itu syirik kecil. Tapi kalau tadi menghilangkan peran Allah, bahwa hanya dari benda-benda inilah didapatkannya keselamatan, itu syirik besar. Kemudian yang terakhir ada syirik yang tersembunyi. Kalau tadi nampak ya, perkataan, perbuatan. Yang tersembunyi itu yang disebut dengan riya. Nah, riya itu syirik kecil yang tersembunyi. Jadi orang beramal ya ingin dipuji, ingin dilihat orang, ya, atau sum'ah ingin didengar, termasuk melakukan ibadah untuk tujuan duniawi. Niat ibadah ya, datang ke masjidnya supaya ingin dapat makanan gitu ya, ingin dapat bantuan. Nah itu jadi melakukan ibadah untuk tujuan duniawi, termasuk kalau kamu ingin kaya, sholat duha, ya sholat tahajud gitu. Jadi ibadah-ibadah itu diarahkan untuk mendapat duniawi, itu syirik kecil. Sedekah, tujuan sedekah itu bukan karena Allah, bukan mengharapkan pahala di akhirat, supaya ingin dapat yang lebih 10 kali lipat, tujuannya untuk duniawi, itu syirik. Hati-hati ya, syirik kecil tapi dosa besar, bisa menggugurkan amalan ya. Nah barangkali itu ya, supaya kita bisa memahami ya tentang masalah syirik ini dan segera menjauhinya. Allah alam syawab. Kalau ada yang ditanyakan mungkin silakan. Bisa tradisi atau apa? Seringkali ada perkataan, misalkan ada kubu-kubu nempel di pintu, ya bakal saya tamu. Nah, terus juga atau di panggilan pantos, nonton jodoh dan lain sebagainya gitu. Apakah itu juga tidak boleh bertentangan dengan tauhid itu sendiri, atau boleh-boleh saja? Atau terkadang iya mata teh kerejepan ada apa gitu. Nah, suka dikaitkan seperti itu. Nah, apakah boleh bertentangan dengan tauhid atau tidak? Terus yang kedua, saya pernah bertaziah kepada seseorang yang meninggal dunia dan orangnya saya kenal. Kemudian saya ke rumahnya, ternyata sudah dimakamkan si jenazahnya. Nah, ketika berbincang dengan istrinya bercerita sebelum meninggal si orang tersebut tuh pernah mengatakan, kata istrinya, mama tulungan abdi tulungan harian gitu, bilang si yang meninggalnya itu. Nah, pertama ketika berangkat saya melihat untuk menyolatkan meskipun sudah dimakamkan, tapi setelah dapat cerita dari istrinya seperti itu, akhirnya saya mengurungkan untuk menyolatkannya. Apakah seperti itu boleh tidak, atau tetap harus disolatkan? Bagus disolatkan. Ya tadi contoh-contoh tadi ya itu kan disebut dengan tahayul. Ya tahayul, jadi ada kepercayaan di situ kan. Ya ada kepercayaan. Ya kalau tadi contohnya duduk di pintu, ya ada kupu-kupu, ya ada burung hantu gitu ya. Itu kan termasuk tadi yang saya sebutkan, termasuk syirik kecil, tapi dosa besar karena dia meyakini hal-hal itu yang tidak berdasar. Tahu itu kan hayalan, dari kata hayalan, takhayul. Orang itu menghayalkan ya dari hal-hal kejadian seperti itu tadi, bisa baik itu mendatangkan bahaya ataupun tadi mendatangkan keselamatan. Iya kan? Tanpa dasar yang jelas, tanpa ada sebab akibat yang memang
dipahami secara akal sehat manusia. Ya, berarti itu ada kepercayaan, ada keyakinan, ada akidah. Nah itu jelas. Ya termasuk kesyirikan. Ya tahayul termasuk khurafat. Nah kalau khurafat ini ya hampir mirip, cuman dia jadi cerita. Ya khurafat itu jadi cerita dongeng yang kemudian diyakini. Ya itu yang ya tentu dia terus turun temurun ya menjadi tradisi seperti itu. Nah itu yang perlu kita hilangkan, Pak. Ya keyakinan seperti itu. Ya kalau memang logis mah ya nggak apa-apa, ada logis gitu dia secara akal sehat nyambung gitu ya. Kalau logis mah nggak masalah, karena itu maksudnya hukum ya sebab akibat. Seperti Ya. Taman jangan motong kuku malam-malam pamali, sesapu wangi pamali, itu juga sama maksudnya. Iya kalau ya meyakini ya bisa menyebabkan, apalagi tadi hal-hal yang gaib dan sebagainya yang tidak secara langsung ya berhubungan dengan itu bisa masuk kesyirikan. Sebenarnya kan orang tua dulu itu sebenarnya ya ingin melarang aja, cuman pakai hal seperti itu caranya salah. Intinya misalnya jangan duduk di pintu, ya intinya ngalangin gitu, jangan duduk di pintu. Kenapa harus dihubung-hubungkan dengan nongtot jodoh gitu kan? Ya gitu. Jadi dihubung-hubungkan padahal nggak perlu dihubung, sehingga jadi khurafat, jadi tahayul. Ya. Sampaikan aja, makanya kalau itu berdasarkan Quran dan hadis, justru itu yang disampaikan agar orang itu beramal itu jelas jadi tuntunannya dan jelas syariatnya dan berpahala. Ya, kalau memang ada tuntunan dari Quran hadisnya sampaikan, bukan malah dengan khurafat, dengan tahayul seperti itu. Walaupun dia tujuannya baik agar orang itu beramal dengan suatu amalan yang baik. Jadi amal ini kan harus didasari dengan syariat, bukan dengan hayalan-hayalan seperti itu. Ya, dimana cerita-cerita seperti itu kan turun temurun yang harus kita hilangkan lah ya. Itu kita hentikan. Karena memang ada pengaruh kan dari agama Hindu, Buddha ya, kepercayaan animisme, dinamisme yang itu harus kita bersihkan. Yang kita tadi khawatir masuk ke dalam syirik kecil. Yang kedua yang meninggal itu sebelum meninggal, iya, dia mengatakan kata istrinya, mama turunan abdi anu ngaheureun. Nah, tadinya saya sudah niat mau menyolatkan jenazahnya di atas kuburan, tapi setelah mendapat cerita itu dan istri, alasan tidak mau menyolatkan kenapa? karena saya melihat itu bentuk kesyirikan gitu ya. Sehingga tidak mau menyolatkannya. Itu apakah benar seperti itu, Ustaz? Apakah tetap saja sholat? Kalau untuk mengganggu itu belum tentu kesyirikan juga kan? Karena bisa jadi ada orang lain kan yang mengganggu, ya, yang mengirim ya jin-jin itu misalnya untuk mengganggu. Belum tentu orang yang diganggunya melakukan kesyirikan, belum tentu kan? Belum tentu. Ya. Karena bisa jadi orang tidak melakukan kesyirikan tapi dikirim dari orang lain. Kan bisa jadi seperti itu. Ya, kecuali kalau memang jelas ya terbukti itu ya dia melakukan kesyirikan. Nah itu ya karena khawatir, apalagi kalau misalnya kesyirikannya tadi kesyirikan besar, ya sebenarnya dia sudah keluar dari Islam dan dia tidak bertobat, tidak diketahui bertobat sampai dia meninggal, ya kita tidak menyolatkannya gitu ya. Tapi kalau orang nggak tahu ya nggak masalah. Tadi itu kan kita menghukumi orang secara zahir yang jelas ya, adapun secara batinnya diserahkan kepada Allah gitu ya. Silakan kalau masih ada. Saya pernah ngalamin kalau pas beberapa sholat malam gitu ya, di tempat yang berbeda suka ada gangguan gitu Pak Ustaz. Sepertinya ada yang melempar gitu Pak Ustaz. Melempar, tapi saya tetap saya sholat Pak Ustaz. Pas suatu ketika di tempat lain juga pas sholat malam ada orang mandi Pak Ustaz. Mandi, jebol. Ya saya sholat aja tetap aja saya tuh. Ini maksudnya seperti apa gitu? Saya coba ya istri
mah soalnya tawasul gitu. Oh iya. Kadang-kadang lampu merah, putih, merah Ustaz. Iya, ya karena saya mungkin orangnya kan ya sampai sekarang orang proyek gitu Ustaz, kadang tempat sini gitu Ustaz. Jadi kan kita nggak mengenal suatu lingkungan gitu Ustaz. Tapi nggak ada hal-hal yang tadi berbau kesyirikan nggak ada. Enggak, cuma ya seperti itu. Jadi makanya saya sih pengen Ustaz gitu sih rasanya tuh untuk mengumpul ke tadi itu supaya jangan sampai jadi syiriknya seperti apa gitu. Kadang-kadang kan kita lagi bosu, ya mas jadi syirik gitu. Kita kan Ustaz makasih. Tadi ya pertama perlu dibersihkan dulu karena gangguan-gangguan jin itu bisa juga akibat dari perbuatan syirik, misalnya tadi nyimpan benda-benda. Makanya kan orang yang membuat jimat ya atau disebut tamimah ya dalam bahasa hadis. Jimat-jimat itu kan dia meyakini bisa mendatangkan manfaat ya, keselamatan. Itu kan dimasukin jin lah ke situ ya. Jadi ada jin, ada itunya penunggunya. Ya yang tinggal di situ. Ya. Nah, sehingga nanti ya akan justru memadorotkan, akan mengganggu si jin-jin itu. Nah, makanya harus dihilangkan Pak kalau ada misalnya benda-benda seperti itu gitu ya, baik itu jin-jin atau apa. Ya, itu harus dihilangkan karena biasanya muncul gangguan-gangguan itu juga akibat baik orang tersebut ataupun orang tuanya ya atau kakeknya, neneknya. Nah, itu harus dicari tahu. Di rumah itu suka ada gangguan, tidak ada penyebabnya. Jika ada benda yang masih disimpan, nah itu harus dihancurkan. Itu ya. Di ruqyah gitu ya, dibacakan Quran. Gitu ya, dan dihilangkan benda-benda itu. Karena itu bisa menjadi sumber gangguan. Ya. Itu jadi perlu ya kita untuk bisa, karena ada penyebabnya ya, jin-jin itu mengganggu itu. Harus dicari tahu ya kira-kira apa. Ya barangkali tadi ya ada orang yang dengki sama kita, nggak suka, bisa mengirim. Nah makanya kita melakukan penjagaan diri dengan doa-doa ya yang diajarkan oleh Nabi ketika mau masuk masjid tadi ya, ketika digawai di masjid, kita masuk masjid berdoa, ya kan, berwudu ya, kemudian sholatnya betul-betul khusyuk, insya Allah nggak akan berpengaruh gangguan-gangguan itu, ya. Karena Rasul sudah memberikan benteng sebenarnya. Makanya doa-doa itu disebut hisnul muslim kan. Hisnul muslim penjaga bagi seorang muslim itu. Ya agar jin-jin setan itu tidak mengganggu. Gitu ya. Terakhir. Silakan. Salam. Iya, saya. Begini Pak Ustaz, ada keyakinan bahkan mungkin mayoritas lah kaum muslimin gitu ya. Ada keyakinan bahwa dalam berdoa itu kita banyak dosa. Maka diperlukan semacam tawasul untuk menyampaikan yang itu lebih cepat lagi. Nah kemudian diciptalah beberapa toiko untuk agar lebih cepat lagi kita doa itu. Kemudian ada keyakinan bahwa dengan toiko tersebut akan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dari itu kan terdapat ada ayat Quran, ada sholawat dan sebagainya gitu, zikir, asmaul husna dan yang lainnya. Nah itu gimana Pak Ustaz? Termasuk apa syirik atau gimana Pak Ustaz? Segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, berkenaan dengan tawasul. Tawasul itu kan membuat perantara ya. Dari kata wasilah, tawasul. Jadi dari kata wasilah perantara, membuat perantara.
Tawasul dalam doa ya yang disyariatkan itu hanya 3 sebenarnya. Ya, yang pertama dengan Asmaul Husna. Maknanya jelas ya, walillahi dalam Al-Qur'an walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kalau memiliki nama-nama yang baik, Asmaul Husna, maka berdoalah dengannya. Ya, dengan melalui perantara. Jadi sebelum kita mohon itu sebut dulu nama-nama Allah itu, Asmaul Husna itu. Makanya dalam doa-doa itu kan selalu ada Asmaul Husna yang diajarkan di Quran, dalam hadis. Ya, nah itu bertawasul dengan Asmaul Husna jelas disyariatkan. Ya, yang kedua dengan amal soleh yang sudah kita lakukan, yang kita harapkan amal tersebut ikhlas. Seperti dalam kisah 3 orang yang terperangkap di dalam gua yang pintunya tertutup dengan batu besar yang menggelinding kan dari atas itu, nggak bisa keluar. Ada 3 orang itu masing-masing agar berdoa melalui apa, wasilah amal soleh apa yang sudah dilakukan dulu, ya kan? Nah, itu ada 3 ya, masing-masing punya keistimewaan amalnya masing-masing. Ya, ada yang satu yang berbakti kepada orang tua gitu, sampai selalu mendahulukan orang tua daripada anak istrinya. Ya, ada yang dia punya karyawan, pas mau dikasih upahnya nggak ada. Ya, nah upah tersebut akhirnya dikembangkan ya, ternak berkembang biak banyak, yang udah banyak datang lagi tuh orang ini, maka dikasihkan semuanya karena itu hak dia. Nah, ada yang ketiga itu ketika dia ingin melakukan perbuatan yang mesum ya kepada perempuan yang dia cintai, tapi kemudian dia takut kepada Allah, akhirnya tidak jadi. Nah, kalau amal-amal itu ikhlas ya aku lakukan, kata mereka itu, maka ya Allah tolonglah kami ini agar Engkau bukakan. Nah, itu kan satu persatu, ketika yang satu terbuka sedikit tapi nggak bisa keluar, yang kedua ya berdoa terbuka sedikit masih belum bisa keluar, nah baru ketika yang terakhir ini berdoa itu terbuka. Jadi itu wasilah dengan amal soleh yang sudah kita lakukan, bukan yang belum. Kalau yang belum, jadi niatnya tadi syirik dalam niat. Saya ibadah ini karena pingin ini, nah itu yang syirik tadi. Tapi kalau amal yang udah dilakukan lalu kita bawa dalam doa, itu tawasul dengan amal soleh. Ya, dalam Quran misalnya Rabbana innana amanna faghfir lana. Ya Allah, sungguhnya kami telah beriman. Itu kan telah beriman itu termasuk amal. Maka ampunilah kami ini, bertawasul dengan amal soleh. Termasuk dalam Al-Fatihah. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kan menyatakan diri bahwa terus menerus beribadah hanya memohon, lalu ihdinas siratal mustaqim, lalu berdoa setelah itu. Nah, yang ketiga melalui doa orang soleh yang masih hidup. Didoakan oleh orang, kalau zaman Nabi ya oleh Nabi gitu. Bahkan orang soleh, bahkan Rasul juga mengatakan kepada Umar, jangan kau lupakan ya dengan doa engkau bisa mendoakan. Jadi bertawasul melalui doa orang soleh yang masih hidup. Nah, adapun selain itu sebetulnya tidak disyariatkan ya, walaupun memang ada ya sebagian ulama yang membolehkan dengan diri Nabi, bijahin Nabi ya, lalu memperluas dengan kemuliaan orang soleh gitu. Nah, itulah yang tadi dimaksud orang melakukan tawasul itu. Ada perbedaan pendapat, ada ulama yang tetap tidak bolehkan ya, ada yang membolehkan ya. Nah, kalau menurut yang saya pilih ya selama ini lebih kuat tidak ya, tetap tidak dibolehkan, tidak diperlukan ya bertawasul ya dengan kemuliaan Nabi atau orang soleh ya, atau wali-wali itu. Karena satu, banyak ulama yang mendoibkan hadisnya, karena hadis yang dijadikan dalil itu
ada seorang lelaki yang buta itu yang datang kepada Nabi untuk didoakan agar sembuh. Nah itu kan dalam redaksi doanya, Allahumma ini atawassalu binabika, tawassul dengan nabimu. Ya, nah ini ada ulama yang mendoakan, ada yang mensohikan di sini. Kemudian kalaupun sahih sebetulnya itu belum jelas juga menunjukkan atau belum pasti juga menunjukkan bahwa dia bertawasul dengan diri Nabi. Justru sebelum berdoa itu kan dia nabinya ada di situ dan meminta kepada Nabi agar didoakan. Nah itu bisa jadi maksudnya bertawasul dengan doa Nabi. Kalau dengan doa Nabi yang masih hidup ya tadi dibolehkan, termasuk yang yang ketiga tadi. Jadi dari walaupun sahih hadis itu belum tentu juga menunjukkan dengan diri Nabi dengan kemuliaan. Nah, kemudian yang berikutnya yang harus kita perhatikan, tawasul tadi ya, walaupun ada sebagian ulama yang membolehkan, tapi sangat harus berhati-hati. Karena sangat rawan dia menjadi jembatan kepada kesyirikan. Walaupun tadi belum menjadi kesyirikan, paling tidak apalagi kalau tadi ada hal-hal yang dibuat-buat dan sebagainya, ya itu bisa jadi ya terjatuh kepada kebid'ahan ya. Nah, kalaupun tidak langsung syirik, itu bisa jadi jembatan orang kepada kesyirikan. Bagi orang yang paham bisa aja dia selamat dari kesyirikan, hanya tadi melakukan tawasul yang sebetulnya tadi masih diperselisihkan hukumnya. Tapi kan kebanyakan orang awam nggak tahu ketika orang itu memohon kepada Allah lalu dengan kemuliaan sepulan gitu. Ya, justru yang terjadi faktanya, ya akhirnya mereka malah meminta secara langsung kepada syekh-syekh itu. Ya, bahkan yang langsung disebutkannya itu adalah syekh-syekhnya itu, wali-walinya itu. Ya, jadi bukan lagi kepada Allah memintanya, bukan lagi tadi bertawasul menjadikan perantara gitu ya, tapi malah langsung. Nah itu sangat rawan Pak, jembatan yang sangat rawan membuat orang terjatuh kepada kesyirikan, karena udah hampir sulit untuk dibedakan antara orang itu hanya sebagai menjadikan perantara ataukah memang langsung berdoa ke mereka. Nah kemudian juga tadi ya mengatakan kita kan orang berdosa, banyak dosa. Nah ini sebetulnya kita harus berhati-hati Pak dengan pernyataan seperti itu. Karena dulu orang-orang yang menyembah berhala juga sama kayak gitu alasannya. Mereka nyembah patung-patung ini sama alasannya. Kita kalau nyembah langsung ke Allah, memohon langsung ke Allah, siapa kita nggak akan diterima. Itu kan patung itu orang-orang soleh dulunya. Patung-patung itu orang-orang soleh. Dalam yang pertama kali kaum Nabi Nuh ya. Dalam surat Nuh itu ada nama-nama orang selata darun nawadda wala suwa wala yagusa wa nasro. Itu nama orang-orang soleh yang kemudian dibuat patung-patung berhalanya, yang mereka tadi punya alasan kita ini siapa orang berdosa, ini orang-orang soleh yang bisa menyampaikan kita kepada Allah. Makanya ketika ditanya kenapa kalian menyembah berhala, mereka mengatakan kami tidak menyembah berhala kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah tadi. Mana budul asnam illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, surat Az-Zumar. Ya, jadi hati-hati, ternyata alasan orang-orang musyrik dulu sama begitu. Makanya oleh Allah, ud'uuni astajib lakum. Doalah kepadaku langsung. Allah akan menerima, bahkan Allah itu membentangkan yabsutu yadahu, tangannya ya di waktu siang untuk menerima ya orang-orang yang berbuat dosa di malam hari dan sebaliknya. Bentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima orang-orang yang berdosa di siang harinya. Artinya sebesar apapun dosa, ya sekotor apapun kita, kalau kita mau kembali kepada Allah selalu membuka itu, tidak pernah menutup. Kalau orang mau bertobat, mau memohon kepada Allah, mau berdoa, jadi jangan terpengaruh dengan
pernyataan-pernyataan tadi ya yang bisa menyesatkan atau syubhat, itu berbahaya Pak. Ya, jadi sudah saja kita langsung Pak, berdoa kepada Allah. Di samping tadi tidak kuat juga dalilnya ya dengan tawasul, apalagi tadi sangat rawan terjatuh kepada kesyirikan, karena faktanya justru langsung Pak mintanya itu ke penghuni kuburnya, bukan ke Allahnya. Gitu ya. Terakhir saya tadi Ya. sering kali kita mendengar ungkapan sumpah demi Allah, demi Rasulullah. Apakah itu sesuatu yang dilarang? Terus yang keduanya, sering saya mendengar di acara-acara pengajian ila arwahi ila arwahi, katanya mah itu tawasulan gitu ya. Nah, apakah itu juga termasuk hal yang dilarang atau seperti apa sih? Jadi disebut nama guru-gurunya, kemudian saya berkodir Jailani juga mungkin disebut juga kalau tidak salah. Apakah itu termasuk yang terlarang atau sebenarnya? Ya, kalau yang dia maksudkan tadi sumpah ya demi Allah dan Rasulullah. Nah, itu berarti mensejajarkan ya, Rasul dan Allah. Nah, jelas termasuk tadi. Ya, kalau dia bersumpah dengan nama Allah dan dengan nama Rasul. Enggak boleh hanya dengan nama Allah saja bersumpah, itu termasuk kesyirikannya. Kalau tidak tahu ya insyaallah dia ma'zur ya, diberi uzur oleh Allah, dan kalau sudah tahu ya segera mohon ampun kepada Allah ya, dan jangan mengulangi lagi ya. Ya, kemudian itu ila arwah ya, itu bisa kirim-kirim apa pahala ya. Ya, kirim-kirim itu memang ada perselisihan di antara para ulama apakah nyampe atau tidak. Ya, apakah nyampe atau tidak, seperti bacaan Quran ya, seperti sedekah. Ya, para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan sampai, bahkan Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Ya, ada ulama lain yang mengatakan pahalanya sampai, tapi ya dia harus nyatakan bahwa saya misalnya membaca Quran ini ya agar pahalanya diberikan kepada fulan gitu. Nah, tetapi kalau kita kaji ya dari perbedaan pendapat juga kan kita berhak ya untuk bisa berusaha memilih mana yang lebih kuat. Ya, kalau kita melihat misalnya ayat wa alaisa lil insan illa masa, seorang manusia tidak mendapatkan kecuali yang dia perbuat sendiri. Ya, nah maka itu menunjukkan ya masing-masing amal itu. Terus kita sudah sehebat apa amal kita sampai harus ngirim-ngirim pahalanya ke yang lain? Ya kan, dan walaupun ngirim-ngirim itu juga apakah kita memastikan sampai ke mereka? Kan tidak juga. Ya. Kalau sifatnya mendoakan, memohon ampun silakan, tapi kalau amalannya kita yang lakukan tapi pahalanya untuk orang lain gitu, itu kan yang dimaksud kirim-kirim pahala itu. Ya, amalnya kita yang ngelakuin lalu pahalanya dikirim ke orang lain. Nah, pertanyaannya kita sudah sebanyak apa sih amal saleh kita sehingga harus kirim-kirim pahala untuk yang lain? Kemudian kan untuk yang meninggal itu sudah terputus amalnya kan. In qata amalu, udah selesai. Ya, kalau orang itu bahkan tadi mati dalam kesyirikan, dia meninggal dalam kesyirikan, dalam kekafiran, nggak ada gunanya. Bahkan doa, bahkan tadi kirim-kirim pahala itu nggak akan bisa menolong, Pak. Ya, kadang-kadang orang waktu di dunianya orang itu jarang ibadah, gitu ya. Tapi pas meninggal itu, wah didoakan segala macam, ditahlilkan segala macam, nggak akan ada gunanya. Karena orang itu nasib itu tergantung waktu dia di dunia beramal. Enggak kemudian dengan setelah dia meninggal ada yang mendoakan, mengirim-ngirim hadiah itu jadi masuk surga, jadi orang mulia. Enggak, orang itu ditentukan oleh amal dia waktu di dunia. Doa itu enggak, doa orang yang masih itu belum tentu gitu. Bahkan Rasul aja ketika diminta doa ya agar mendoakan, apa Rasul mengatakan? Bantu aku dengan kamu beramal soleh. Ya, ada kan yang minta agar ingin masuk surga, ingin bersama Rasul di surga.
Kan Rasul tidak langsung mendoa begitu saja. Bantu aku dengan amal soleh kamu. Jadi tetap yang menentukan tuh amal soleh dia waktu di dunia. Nggak akan begitu banyak berguna doa-doa dari yang lain. Nah, tapi ada yang spesial doa itu, yaitu doa anak soleh. Kenapa doa anak soleh lebih spesial ya? Yang 3 hal itu kan, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, dan anak soleh yang mendoakannya. Karena ke anak soleh itu ada peran dia. Artinya termasuk amalan dia. Termasuk amalan dia waktu di dunia karena mengurus anak itu, ya, membesarkan, mendidik, lalu kemudian berdoa. Nah, ini yang spesial doa itu dari anak soleh. Ya, anak soleh baik anak biologis, bisa juga anak biologis, ya, murid misalnya, murid-murid yang diajari lalu mendoakan kepada guru. Nah, itu juga akan bermanfaat itu, Pak, ya. Seperti itu ya. Tadi berkaitan dengan apa tadi pertanyaannya? Iya, insyaallah ya. Baik, cukup insyaallah ya. Terima kasih ya. Mohon maaf atas kekurangannya. Qul qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.